Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Anggraini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Prodi Psikologi. Baik, jadi di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester untuk mata kuliah keagamaan atau PAI. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjawab untuk pertanyaan soal yang pertama. Baik, untuk soal yang pertama, manusia seperti di dalam cangkir. Maksudnya apa? Contoh, misal dalam konteks pendosa yang sombong. Nah, jadi manusia ini sebagai pendosa. Nah, maka cangkir tersebut terisi dengan keburukan-keburukan, dengan hal-hal yang kotor. Nah, kita nih di dalam cangkir tersebut. Maka yang pada akhirnya kita ini terjebak oleh keburukan-keburukan yang telah dilakukan, dosa-dosa yang telah diperbuat, itu kan. Maka harapan satu-satunya dari mana? Dari atas cangkir, dari Allah. Nah, jadi kesimpulannya, karena manusia ini sebagai seorang pendosa, jadi yang bisa membersihkan atau menolongnya hanyalah Allah. Jadi harapan satu-satunya hanyalah Allah. Nah, berbeda dengan konteks manusia sebagai cangkir. Jadi diibaratkan manusia ini adalah sebuah cangkir yang kotor. Nah, jadi cangkir yang kotor ini perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum diisi yang baru biar hasilnya tuh bagus. Nah, contoh segelas atau sebuah cangkir bekas kopi lalu ingin diganti dengan sebuah susu, dengan segelas susu, maka cangkir tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Jika tidak, maka susu tersebut menjadi tidak sempurna, jadi nggak putih sempurna gitu kan. Jadi diibaratkan manusia ini penuh atau banyak dosa, jadi perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum diisi dengan hal-hal yang baik. Yaitu arti dari manusia sebagai cangkir. Baik, untuk soal yang kedua, menjalankan dan meninggalkan ibadah, keduanya ini ada risiko. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi memang benar semuanya ini pasti ada risikonya. Nah, untuk yang menjalankan ibadah, maka resiko yang didapat ini adalah konsisten atau terus-menerus yang menjadikan ibadah tersebut sebagai kebiasaan. Nah, jika untuk yang meninggalkan ibadah, risiko umumnya ini seperti mendapatkan dosa, terus masuk neraka. Nah, untuk resiko lainnya, ini Allah akan tarik nikmat ibadah yang menjadikan dirinya ini terus-menerus berlanjut meninggalkan ibadah tersebut. Nah, itu yang arti dari menjalankan dan meninggalkan ibadah, keduanya ini ada resiko. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Ibadah kita ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Jadi maksudnya apa? Jadi memang benar, manusia ini melakukan ibadah karena mereka ini butuh, bukan karena sebuah tuntutan atau sekedar menjalankan kewajiban. Jadi bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini tidak dibutuhkan oleh Allah, melainkan kita yang membutuhkannya. Jadi sebagaimana dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Yang artinya, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, sesungguhnya kalian nih tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan memberinya hidayah. Baik, yang keempat ada iman itu hati, lisan, dan perbuatan. Nah, maksudnya apa? Jadi iman ini merupakan meyakini dengan hati, dilafazkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota tubuh atau perbuatan. Jadi meyakini bahwa adanya hari kebangkitan, terus meyakini bahwa surga dan neraka ini sudah ada, terus juga meyakini adanya hari kiamat, dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian ini dilafazkan dengan membaca syahadat atau zikir kepada Allah. Nah, yang terakhir dilakukan dengan anggota tubuh atau perbuatan seperti sholat dan perbuatan baik lainnya. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Mengapa meninggalkan sholat padahal itu kewajiban sebagai seorang muslim? Jadi kenapa meninggalkan sholat? Bisa terjadi karena lemahnya iman, lalu didasari dengan tidak pahamnya terhadap agama Islam itu sendiri. Jadi dengan ia tidak mengetahui agama Islam itu sendiri, ya bagaimana ia nih mengetahui bahwasanya sholat ini adalah ibadah yang paling utama. Jadi maka ia dengan berani meninggalkan atau dengan entengnya meninggalkan ibadah sholat, yang pada akhirnya ia ini juga tidak mengetahui bahwasanya dengan meninggalkan sholat bisa menyebabkan orang tersebut kafir. Jadi faktor utama dari kenapa seseorang meninggalkan sholat ini adalah lemahnya iman. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Begitu banyak karunia dan nikmat yang Allah berikan, kenapa Anda masih melanggar larangan yang sudah ditetapkan? Nah, jadi ini banyak ya hal yang menyebabkan atau faktor yang menyebabkan seseorang ini masih melanggar. Yang salah satunya seperti karena kufur nikmat. Jadi apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah kasih ini, ia tidak mensyukurinya. Yang kedua didasari dengan ketidaksadaran orang yang melanggar batas atau larangan. Nah, maka dengan ketidaksadaran tersebut ini Allah memberikan ujian kepadanya yang disebut dengan istiraj. Nah, istiraj ini apa? Yaitu sebuah jebakan dari Allah yang berupa Allah ini terus kasih dia kenikmatan yang padahal tujuannya ini adalah untuk membinasakan. Nah,
Jadi bahwasanya jihad yang paling besar ini adalah jihad melawan hawa nafsu. Jadi seseorang yang masih melanggar larangan-larangan yang sudah Allah tetapkan ini, artinya dia ini kalah dalam melawan hawa nafsunya. Jadi seperti itu. Kenapa seorang ini masih melanggar larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Baik, untuk pertanyaan soal nomor 4. Ya, jadi jelaskan maksud zikrullah atau mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, jadi berdasarkan asar Aisyah, bahwasanya Rasulullah ini berzikir atau mengingat Allah dalam setiap keadaan. Nah, jadi bahwasanya Allah dan Rasulnya ini memerintahkan kepada ulil albab, orang-orang yang akalnya sehat atau orang yang beriman, agar senantiasa mengingat Allah di dalam semua keadaan, yang mencakup seluruh ibadah, baik perbuatan, perkataan, dan hati. Baik, untuk menjawab soal yang terakhir, soal nomor 5, jadi berzina dan mabuk-mabukan adalah perbuatan yang harus dihindari karena termasuk dosa besar. Nah, pertanyaannya bagaimana cara agar Anda tidak berzina dan mabuk-mabukan? Ini bisa dimulai dari perkuat iman dan takwa. Jadi bahwasanya dengan menjaga hubungan dengan Tuhan, dengan Allah, ini pada dasarnya ini untuk menghindari atau terhindar dari segala bentuk perbuatan yang dilarang. Yang kedua, bisa dari pahami konsekuensinya. Jadi dampak buruk apa nih yang bakal didapat, yang akan didapat jika kita ini melakukan zina dan mabuk-mabukan, baik dari segi agama maupun kesehatan. Dan terakhir, bisa dari menjaga pergaulan. Jadi coba untuk bergaul dengan orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang baik. Jadi biar bisa saling mendukung untuk menghindari perilaku yang negatif. Baik, semua soal sudah saya jelaskan. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.